Jadi teman-teman tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya kayak Pak Dery ini. Oke, jadi Pak Dery ini adalah seorang spesialis di sisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia yang telah memiliki dari 10 tahun pengalaman dan juga berperan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Beliau bernama Pak Dery Yusria. Halo Pak Dery. Halo. Oke, saat ini Pak Dery sebagai Syariah Capital Market spesialis di Bursa Efek Indonesia nih. Pak Dery juga memiliki banyak achievement seperti menjadi penyusun literasi keuangan bersama Pokja OJK, terlibat dalam penyusunan model bisnis SOTS, konseptor syariah investment week, dan terlibat dalam tim pengembangan pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia hingga mendapatkan penghargaan The Best Islamic Capital Market. Wah, keren banget sih nih Pak Dery ini. Kayaknya udah ahli banget sih. Oke. Pak Dery, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kan lagi liburan panjang nih Pak, 4 hari. Iya. Ya kan? Betul. Kamis, Jumat, Sabtu gitu tuh. Iya. Kira-kira kesibukannya apa tuh Pak? Kenapa? Kesibukannya apa tuh? Oh, kalau libur sibuk apa ya? Sibuk apa? Sibuk main kali ya. Dan sebenarnya teman-teman semua ya, kalau misalnya kita lihat di beberapa postingan IDX Islamic sebelumnya, kita lagi mempersiapkan satu event namanya Syariah Investment Week. Jadi teman-teman, ini adalah event pertama setelah pandemik yang insya Allah akan diselenggarakan secara offline. Itu aja sih. Wah, itu sih seru banget sih Mas. Harus ikut ya teman-teman. Oke. Kalau gitu, gimana kalau langsung mulai aja nih Pak? Silakan. Sharing-sharingnya. Silakan. Oke. Untuk teknis ngopi kali ini, kita akan menggunakan sistem talk show ya, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung sampaikan melalui kolom komentar aja ya. Nanti pertanyaannya bakal dibacakan setelah sesi talk show-nya selesai. Oke. Jadi gini, Pak. Sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih tentang investasi sama judi apa enggaknya, tentu kita harus tahu dulu nih, investasi itu apa sih Pak? Terus menurut Bapak investasi itu seperti apa nih Pak? Oke, jadi teman-teman, ya mungkin ini live-nya di latar belakangi oleh postingan Lambe Turah mungkin ya. Teman-teman sempat lihat gitu ya, agak gimana gitu ya, seseorang bilang dia kalah 200 juta dari saham. Wah, ini kan sebenarnya kita akan coba luruskan teman-teman, dan sebenarnya kalau misalnya kita akan coba pahami soal investasi dulu. Jadi gini teman-teman, investasi itu ini sebenarnya adalah hanya kendaraan. Investasi itu kendaraannya saja. Kendaraan untuk apa? Kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Apa sih tujuan keuangan gitu ya? Apapun yang kita inginkan di masa yang akan datang, dan ini melibatkan kebutuhan terhadap uang. Contohnya apa? Nikah. Sama tujuan keuangan. Jadi teman-teman, nikah bukan hanya sekedar cinta, nikah itu adalah tujuan keuangan. Terus apalagi yang tujuan keuangan? Pengen umrohin orang tua, pengen nggak? Pengen pasti. Nah itu tujuan keuangan. Kenapa? Karena pakai uang. Gitu ya? Iya sih, benar. Iya kan? Iya. Pengen nonton konser Coldplay tapi di Jepang. Tujuan keuangan bukan? Tujuan keuangan. Karena kesana kan nggak ada pintu Doraemon ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya uangnya. Gitu. Itu tujuan keuangan. Benar, Pak. Mau healing, itu juga tujuan keuangan. Saya akhir tahun pengen deh ke Banda Neira. Katanya kan ada prasil bahwa jangan mati sebelum ke Banda Neira. Wah, saya lihat postingan Banda Neira itu bagus banget. Saya pengen ke sana. Apa yang saya lakukan? Investasi. Nyampainya kapan? Nggak tahu gimana investasi saya performanya. Kalau performanya bagus, mungkin bisa cepat. Kalau misalnya biasa aja, ya mungkin sesuai dengan rencana lah 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau misalnya ada rezeki banyak, diinvestasikan pula, ini akan lebih enak. Kenapa? Investasi ini kendaraannya saja. Kendaraan buat saya, gitu ya, itu tidak boleh saham. Tidak boleh saham. Jadi saya sebenarnya akan cerita soal saham, tapi saya harus declare dulu bahwa saya sebenarnya bukan investor saham. Kenapa? By rule, saya nggak boleh investasi saham.
Nah, kalau Mbak dan teman-teman boleh investasi saham. Lupa kenapa Bapak nggak boleh? Karena saya pegawai Bursa Efek Ya, gimana Indonesia. tuh? Jadi semua teman-teman di Bursa Efek Indonesia, termasuk ini yang punya wilayah nih Bapak Fadli dari Banten gitu ya, itu kepala kantor BI Banten, sama dia juga tidak boleh punya rekening saham. Jadi saya investasinya tidak di saham, teman-teman. Tapi lakukan investasi iya, karena itu kendaraan saya yang bisa saya lakukan. Reksadana gitu ya, sukuk, atau misalnya teman-teman punya investasi lain alternatif silahkan. Tapi teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman punya cakupan investasi yang lebih banyak atau pilihan kendaraan yang lebih banyak. Sama kayak misalnya dari Ciputat mau ke Jakarta, mau ke Senayan nih, gitu ya. Ciputat mau ke Senayan, oke, siap. Gimana caranya? Pakai motor bisa nggak? Bisa. Pakai mobil? Bisa. Pakai MRT kalau sekarang. Ya kan, pakai MRT turun di sini jalan sedikit, gitu ya. Itu bisa. Macet sih, Pak. Itu opsional. Makanya teman-teman investasi juga sama, opsional. Kendaraannya kayak gimana, itu sangat menentukan bagaimana karakteristik kita. Makanya sebelum kita investasi, yang harus kita kenali adalah karakter kita kayak gimana. Kita ini orangnya risk takers atau risk averse, gitu ya. Kalau risk taker, wah saya kan masih muda, gitu ya. Saya anak galeri investasi, mohon maaf, saya anak KSPM. Investasi saya 100% saham. Nggak main tuh yang namanya sukuk, itu kan buat orang pensiun. Saya masih muda gini, jomblo lagi gitu kan. Nggak ada beban. Kenapa harus takut investasi saham? Gitu ya. Ya udah, itu kan pilihan dia, gitu ya. Itu risk takers, gitu ya. Boleh 100% di saham. Ada risk averse. Aduh Pak, saya mah takut investasi saham gitu ya. Saya di investasi saham boleh nggak cuma 50%. Sisanya saya beraninya reksadana. Silakan itu. Itu risk averse tuh kayak begitu. Takut 50% aja deh di saham. Sisanya reksadana. Itu pun reksadananya isinya adalah sukuk gitu ya. Teman-teman, ya silakan gitu ya. Karena itu memang adalah profil risikonya. Ada yang moderat gitu ya. Oke, saya moderat deh. Saya mau misalnya spread diversifikasi portofolio saya itu beragam sekali. Ada saham, ada sukuk gitu, ada reksadana. Pokoknya saya risikonya harus termanage dengan baik. Jadi dia boleh dibilang sangat detail terhadap risiko. Ini biasanya yang moderat ini rada-rada ribet ya, gitu ya. Rada-rada ribet. Kalau yang risk taker, saya sikat aja tuh, saham 100%. Kalau yang risk averse, saya rada takut, jelas gitu. Kalau yang moderat ini, so-so, tengah-tengah. Nah, tapi orang Indonesia senengnya apa? Moderat, yang sedang-sedang saja. Campuran. Gitu, campur sari senengnya gitu ya. Jadi itu, investasi itu adalah kendaraan. Tergantung Anda sukanya pakai kendaraan apa untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Tiap orang pilihnya pasti beda-beda. Karena apa? Tujuan keuangannya beda-beda, latar belakangnya juga beda-beda. Demikian. Iya, bener banget tuh Pak. Kendaraan ya, namanya juga pasti kita butuh uang kan. Jadi harus ada kendaraan nih untuk mencapai uang yang banyak lah ya. Oke. Kan kalau kendaraan berarti ada banyak nih instrumen-instrumen investasinya. Nah, itu apa aja tuh Pak yang di dalamnya? Oke, sebenarnya teman-teman kalau kita buka investasi, ada dua jenis investasi. Investasi di sektor keuangan, investasi di sektor real. Pak, mana yang benar? Dua-duanya benar. Investasi di sektor keuangan dengan di sektor real. Ini kalian jangan jadi civil war ya. Wah, investasi kos-kosan. Wah, investasi itu saham. Wah, langsung berperang. Padahal dua-duanya sama-sama investasi. Gitu ya. Silakan saja. Kenapa? Karena tadi orang milih kendaraannya kadang beda-beda. Ya mungkin buat Crazy Rich dari Ciputat ke Senayan dia pakai helikopter gitu ya. Kalau ada gitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak semua orang seperti itu gitu kan. Atau misalnya ya, teman-teman kalau misalnya lihat gitu ya. Kita ada dua jenis investasi. Investasi di sektor real, di sektor keuangan. Aset real dan aset keuangan ini gampang. Kalau aset real, teman-teman kayak misalnya rumah. Nah, itu aset real ya. Teman-teman lihat sendiri asetnya gitu ya. Ini berkembangnya tanah, rumah, kos-kosan, kontrakan gitu ya. Kalau orang kaya nyebutnya real estate. Kalau kita nyebutnya apa aja lah, terserah. Kos-kosan, kontrakan, itu juga investasi benar. Jadi kalau orang tua kita ngomong, investasi mah yang pasti-pasti aja deh gitu ya. Kontrakan, kos-kosan, itu benar. Jangan disalahin orang tua, itu udah benar. Gitu ya.
Cuman bedanya kalau Anda udah kenal investasi, oh Anda punya gitu ya alternatif investasi yang lain. Selain emas dan kontrakan, ada juga saham. Ah, ini produk keuangan tuh ini salah satunya pertama tuh saham. Kenapa? Saham ini paling favorit. Kenapa? Anda baca textbook dimanapun gitu ya, saham memberikan gitu ya, memberikan potensi keuntungan yang tinggi gitu ya, Tinggi. Tapi tinggi. Oke. resikonya juga tinggi, Tetapi Pak. risikonya juga Ya, tinggi. Makanya teman-teman mesti belajar, nggak ya. boleh asal-asalan. Itu saham, itu yang pertama. Yang kedua, ada reksadana gitu ya. Kalau teman-teman misalnya tidak ada waktu, kemudian sulit belajar, tapi pengen tetap investasi saham, teman-teman bisa masuk ke reksadana dulu gitu ya. Sambil nunggu. Atau bahkan teman-teman kadang-kadang kalau beli saham, suka ada sisanya nih. Suka ada sisanya kalau misalnya beli saham, ternyata nyisa 80.000. Nah, beberapa sekuritas itu sudah menyiapkan reksadana yang bisa dibeli dengan jumlah 80.000 tadi. Itu bisa. Jadi 80.000-nya tuh masuk ke reksadana pasar uang, misalnya yang isinya deposito yang mau beres, sukuk yang mau beres, deposito, apapun produk-produk di pasar uang, gitu ya. Kadang-kadang bisa masuk ke sana. Kemudian ada yang namanya sekarang sukuk. Kalau saya ngomongnya yang syariah. Kenapa? Kalau obligasi kan teman-teman tahu gitu ya. Kalau yang mau sesuai Ya, syariah ada yang namanya sukuk gitu ya. Pak, tapi kan sama aja tuh Pak. Obligasi ngasih 6,4%. Sukuk juga ngasih 6,4%. Bedanya di mana? Beda beda nama gitu ya. Tetap beda barangnya. Jadi jangan ini mah sama aja. Enggak, beda, namanya aja beda gitu ya. Tapi hasilnya sama. Ya betul, hasil sama tapi akadnya berbeda. Gitu ya. Kalau obligasi itu adalah utang piutang. Kalau sukuk mah pembiayaan, tergantung, ada sukuk macam-macam nih. Sukuk ijaroh gitu ya. Sukuk nanti apalagi gitu ya, sukuk yang macam-macam, sukuk mudorobah juga mungkin ada gitu ya. Jadi teman-teman itu tergantung dari akadnya. Pembiayaannya tergantung dari akadnya. Jadi ada saham, ada sukuk, ada reksadana, ada yang lagi ETF. Apalagi nih gitu ya. Exchange Traded Fund. Teman-teman gitu ya, kenapa bagus di pasar modal? Karena banyak hal-hal aneh gitu ya di pasar modal. Sering-sering ngeluarin istilah-istilah berat. Padahal sebenarnya ETF tuh gampang, reksadana, tapi bisa diperjualbelikan kayak saham. Gitu ya. Itu adalah produk. Betul. Orang lain mungkin lihat, dia keren banget tahu yang kayak ginian. Padahal mah ini sebenarnya biasa banget, gitu ya. Reksadana tapi bisa diperjualbelikan kayak saham, gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, gitu ya, ini bisa jadi, gitu ya, bisa jadi adalah andalan teman-teman. Jadi investasi itu macam-macam. Ada sektor keuangan dan sektor real. Anda pasti nanya lagi, gitu ya. Jadi yang bagus yang mana, gitu ya. Nah, itu tuh, beli mana, emas atau beli saham? Banyak banget ini pertanyaannya. Beli emas atau beli saham? Jawabannya jangan pakai kata atau. Dua-duanya berarti. Tapi pakai kata dan. Pintar sekali. Dua-duanya. Nah, ya dua-duanya. Dua-duanya. Emas harus punya. Saya selalu bilang emas tuh harus punya. Tanah juga harus punya, apalagi tanah kuburan. Loh, kan iya benar-benar buat mempersiapkan ya Pak. Masa depan yang pasti buat kita adalah mati, guys. Masa depan kita tuh mati, gitu ya. Jadi teman-teman enak banget kalau misalnya punya tanah kuburan, berarti nggak repotin orang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mati, oh iya, udah tanah kuburannya udah ada, gitu ya. Jadi itu teman-teman bayangin. Jadi jangan pakai kata atau, pakai kata dan. Demikian, Mbak. Kalau bisa dua, kenapa harus satu ya Pak? Betul. Ini tidak berlaku untuk mencari pasangan gitu ya. Pasangan tetap satu gitu. Iya. Jangan ditiru deh kalau bisa dua untuk pasangan kayak gitu sih, jangan. Oke. Selanjutnya gimana sih cara kerja masing-masing instrumennya? Pasti kan beda-beda tuh. Itu gimana tuh Pak? Oke. Sebenarnya teman-teman, cara kerja instrumen investasi ya kalau misalnya emas dan tanah dan rumah dan kos-kosan kontrakan tidak perlu saya ajarin. Teman-teman harusnya sudah paham cari emas yang benar tuh kayak gimana, gitu ya. Cari misalnya properti yang bagus itu kayak gimana, yang lokasi di mana Anda harusnya udah paham. Cara ngurus ke BPN dan segala macamnya Andanya mesti paham, silahkan, gitu ya. Yang saya akan bahas adalah karakter produk investasi di pasar modal, ini kadang-kadang berbeda satu sama lain. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama saham. Saham itu adalah bukti. Jangan langsung kepikiran lagunya ya. Saham adalah bukti gitu ya. Bukti ini, bukti apa? Bukti kita memiliki perusahaan.
bukti kita memiliki perusahaan. Kalau zaman dulu itu bentuknya kertas. Nah sekarang nggak ada lagi kertasnya. Sekarang itu dalam bentuk scriptless. Apa scriptless? Script itu dokumen kertasnya. Les itu kan nggak ada, scriptless itu nggak ada, gitu ya. Jadi disimpan di mana? Di Kustodian Sentral Efek Indonesia, di KESEI. Aman Pak, aman. Pak kalau nyimpen begitu, gimana Pak bayarnya? Kan ada orang yang nanya, kalau saya naruhnya lama setahun, biayanya berapa? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Gratis ya?